Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah sekarang di Sana Aziz sudah berada di Solo, tepatnya di Pabelan, Kartosuro. Ini di rumahnya Mas Imron almarhum. Nah, kenapa saya bisa di sini? Karena di sini ada Mas Ari Pasek. Oke. Jadi sebenarnya ini kan tadi saya perjalanan balik mau ke Jogja, terus mampir lewat Solo, kontak Mas Ari apakah ada di rumah, selongga kayak gitu, jelalah pas lo langsung tak parah. Kira itu malah ada pulang. Belum. Kan kemarin kabar terus nek mudik balik Mas itu. Ada kira malah ada pulang. Gue bisa kira nek hubungi nek mampir. Jadi sebalik ya. Karena kita liburnya panjang. Maksudnya masih hari Selasa tanggal 2. Ya, arti Pabelan ya. Ini. Nah, jadi kan Mas sederhana nih Pak. Saya sering denger Pak rumah Pabelan Solo. Dolanan yang Solo neng Pabelan. Penasaran, aslinya Pabelan ini nggon apa sih sebenarnya? Ini rumah apa sih? Di sini saya lihat ada apa yang arane Mas ini gamelan ini? Gamelan. Terus ada rumah joglo. Nah, di sini ada banyak tempelan-tempelan macam-macam tokoh-tokoh SH, tempelan-tempelan macam-macam lambang setia hati. Rawonorno, pojokan sana ada tombak. Belum lagi yang di dalam sana. Bisa diceritakan Mas, ini tuh rumah apa sih jane iki? Ya ini sih aslinya dalamnya Pak D ya. Memang rumahnya Pak D. Rumahnya almarhum Pak D Imron. Pak D Imron. Iya. Ya memang rumahnya beliau. Rumah bukannya Mas Imron itu orang Jogja. Apa ya? Ya Pak D itu kalau bilang memang selalu aku ya wong Jogja gitu kan. Ya karena beliau hampir separuh hidupnya itu memang dibesarkan di Jogja. Ya kayak aku lah. Hampir separuh hidupnya dibesarkan di Jogja. Berarti dia bukan kelahiran Jogja? Bukan. Mana itu? Boyolali. Kelahiran Boyolali. Daerah Telawah. Utara, Boyolali Utara. Terus ke Jogjanya ngapain? Sekolah mulai SMP terus latihan Eza itu sama siapa? Mulai SMP apa SMA? Jadi latihannya Ya mulai SMP itu ketemu sama namanya Pak Siswarno Mbau Sasran. Almarhum Pak Siswarno Mbau Sasran. Iya. Ya. Orang krungu nek sing Pak Siswarno iki. Iya, jarang diomongin ya. Misterius. Orang Jogja. Dan juga yang Salyo, dan kemudian pada waktu itu belajar juga, diajari juga sama Pak Dikun. Pak D Joko Kuncoro. Oh, tak kira dokter Kun. Bukan. Pak D Joko Kuncoro itu salah satu yang melatih Pak D juga. Selain yang Siswarno Mbau Sasran dan yang Salyo, Pak Dikun itu juga turut melatih Pak D. Ya atas perintah sama yang Salyo juga. Artinya saat itu belajarnya di SH Ternate. Nah, nek SH Ternate biasanya nek pelatih tetap sing bendino nyekel latihan kayak gitu. Ya, nah, dulu tuh siapa? Nek Pak D itu dulu enggak ada konsep istilah kayak gitu. Pak D itu nek cerita ya aku dilatih karo Mbah Musalyo, dilatih sama Pak D Mukun, dilatih sama Mbahmu Siswarno, ya gitu aja. Siapa punya pernah melatih itu sebut nih berarti. Ya, dan memang dari ketiga guru beliau di awal itu. Jadi zaman saiki wakeh pelatih. Ya, makanya Pak D itu sampai sekarang nih kita di Pabelan ini di PRS saya terutama. Enggak pernah punya konsep istilah kudu wajib Mas Ade itu enggak ada. Ya. Di sini memang dibangun seperti memang keluarga. Gue pernah jadi Pak D, jadi timba Pak D gitu ya dipanggilnya. Pernah jadi Om ya dipanggil Om, Dek ya Dek, Mas ya Mas, Mbak ya Mbak. Ya jadi biasa mungkin asing ya kan jadi kan yang di SH Ternate biasa sepuh itu timbali Mbak Yu Mas gitu ya. Kalau di sini memang enggak ada karena Pak D itu bangun SH itu ya seperti ini, bangun SH itu yang bangun keluarga gitu. Kalau yang di sini ya keluarga yang enggak sekedar makanya ya itu lebih. Makanya kalau jenengan lihat SH Ternate Jogja bule masih kayak gitu ya. Masih kayak gitu kayak gitu. Ya itu
bangunan-bangunan dulur-dulur sepuh kita dulu di Esa Trate kayak gitu. Bagus juga gitu. Berarti setelah selesai latihan di Jogja, pengesahan di Madiun. Madiun, Di antar yang Salyo. di antara yang Salyo. Saat itu saya naik Padepokan urung ya? Madiunnya di mana berarti? Ya belum ada Padepokan. Di Ororombo kayaknya. Ororombo. Oke. Terus balik Kembangan Esa Trate di Jogja. Berarti sejarah nek misalkan Jogja itu sing ngawiti Eza di sana sapa? Ya kalau mau jujur-jujuran ya almarhum Pak Deng Imron dong. Untuk pergerakannya loh ya. Dimulai dengan pergerakan. Terus tadi udah ketemu Mas apa yang pertama tadi? Samirono. Samirono ini sapa? Siapa yang pertama tadi ngate itu loh Kayak Mas Ayo. Soto. Sama Mbah Siswarno. Seswarno itu wong Jogja asli. Heeh. Latihannya neng gitu terus. Mbah Siswarno itu bukan orang Jogja asli. Mbah Siswarno adalah murid yang Harjo Utomo. Murid orang gue. Nah, Dia latihan orang ning Jogja. Madiun. Di Madiun. Terus ya merantau lah kayak gitu atau piye? Iya, Ke Jogja, di Mbah Sasran. Mbah Sastra. Makanya terkenalnya Mbah Siswarno Mbah Sasran. Oke. Anaknya masih di Mbah Sasran. Masih hidup. Masih dong. Kadang juga enggak? Bukan. Tapi mereka ngertinya hanya Pak Deng Imron. Karena Mbah Siswarno itu hanya punya satu murid sing dilatih itu aja. Baru udah. Pak Deng Imron udah. Setelah itu Pak Deng Imron generasi berikutnya Pak Deng Imron ngelatih Pak D Puji Widodo. Itu murid pertama Pak Deng Imron, walaupun bukan yang dikejar pertama ya di Jogja ya, dikejar awal. Karena setelah itu Pak D Puji Widodo dapat beasiswa untuk pergi ke Jepang. Oke. Beliau masih ada di Majalah juga. Puji Widodo. Iya. Sekarang jadi sesepuhnya PRS Jogja. Iya. Unik dah. Nah, setelah di Jogja berarti SMP, SMA, sampai kuliah. Kuliahnya di UGM. Rampung kuliah kemana Mas Imron? Sini loh. Terus akhirnya dapat pekerjaan, terus kuliah lagi. Melanjutkan kuliah lagi tuh. Di UGM lagi S2-nya. S1 S2 berarti di UGM. Di sana tinggalnya di Macanan. Sambil ngelatih. Murid-muridnya Mas Imron sekarang yang masih hidup. Yang masih hidup ada banyak. Murid di Jogja. Yang di Jogja ada banyak. Yang paling sepuh saja sekarang ada Pak Dilarjo, Pak D Puji Widodo, Bulik Rosa, terus ada Om Linta, terus Om Widodo, sing dadi ketua cabang Esa Trate Sleman. Sampai Mas Wid itu juga? Iya. Berarti kan kalau jaraknya antara ya? Mbak Rosa sama kalau Magelang ada banyak lagi toh. Magelang ada Mas Abbas toh. Jakarta ada Bulik Triani. Berarti di Jogja masih ada Bulik Kus. Ya itu. Mas Topik itu generasi setelahnya. Masih pernah sempat dipegang Mas Imron? Masih, konon katanya sempat dipegang Pak D, bahkan yang ngecer Pak D kan. Oh. Mas Topik itu kan kecerannya Pak D, tingkat 1 Esa Trate-nya, atas mandat yang Salyo. Atas mandat yang Salyo. Yang Salyo waktu itu adalah salah satu sesepuh PSAT. Iya betul. Enggak hanya PSAT Jogja loh. Ini salah satu sesepuh PSAT pada waktu itu. Iya. Nah, setelah lulus dari UGM, terus ya di sini di UMS Pak D kan dosen UMS. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terus Pak D langsung tinggal di sini? Enggak, waktu itu di Galgondo dulu. Galgondo depan pasar di Galgondo itu. Rumah sendiri. Di dalamnya Bude itu. Bude Miss itu garwane Pak D istrinya. Oh berarti Mas Imron itu ini awalnya tanah apa udah jadi rumah? Belum loh, ini Pak D beli sendiri di sini. Beli tanah. Sawah ini dulu Mas, ini satu konon katanya, saya belum ada juga. Berarti artinya karena itu satu-satunya rumah. Karena dosen di UMS, akhirnya tuku tanah ini pencedak gitu kali ya? Dan pada waktu itu kan memang ini lingkungan sawah. Pak D dulu bilang bahwa kan seneng karawitan ya, gamelan ya. Itu jadi ya
ben ora berbagi tonggo paling kan. Oh, Tapi iya. akhirnya ya rapet juga sekarang rumah Ya pol. mungkin di sini enek karawitan iki terus kok rame kan. Enggak. Jadi ya Jiwa itu seninya aja. udah ada dong berarti. Oh, Nggak Pak cuma De sejak seni dulu. silat. Kalau jenengan ke Jogja, jenengan boleh tanya sama para sepuh di Jogja ya. Heeh. Jadi Pak De itu sejak waktu dulu ngelatih silat di Jogja, Pak De itu memang sudah punya angen-angen bahwa cita-citanya sesuk aku duwe omah joglo, ning kono enek gamelane, terus aku iso nonton dadiku solo spell pencak. Itu dan cita-cita itu ternyata ya keturutan tenan. Saya melihat maksudnya di sini ada karawitan, enek joglo. Bayanganku kayak KPS Muntilan yang sekarang jadi apa? Kartika Nusa. Ini siapa? Pak Agung. Ya Mas Agung. Di sana itu ya karawitan gini ki, terus solawatan, ngarepe wong lagi kembangan Oh. pencak kayak gitu loh. Di sini ndak ada Mirip seperti itu, selawatannya Kak? sih Mas. Karawitan bae. Iya karawitan wae, nembang-nembang terus ya solo setelan. Jadi memang Pak De Konsepnya seneng memang banget. seperti itu. Memang dan itu cita-cita Pak De sejak dulu waktu masih muda waktu ngelatih di Jogja kan kayak gitu. Jadi kalau jenengan besok ke Jogja, tanya sama poro-poro sepuh di Jogja. Jadi Pak De itu dulu udah nyeritakan cita-citanya itu pada adik-adiknya, siswanya pada waktu itu. Ada Bulik Rosa dan Mas Abbas, Mas Taufik dan lain-lain itu sering diceritain. Besok nek aku di omah, aku pengen di omah joglo. Ambon duwe gamelan terus iso tak nggo solo spell karo aku iso nontoni adikku solo spell. Kayak gitu. Akhirnya kepilihlah sini, Ya, mulai ditempati kisaran tahun berapa iki? kurang paham ya aku. Tahun berapanya? Mungkin tahun 80 menjelang 90-an gitu sudah mulai ditempati. Sepertinya. Wong ya zaman semono aku sih dadi apa sih. Nah, nah, untuk perkembangan sekarang nih rumah ini digunakan untuk apa nih? Kan Mas Imron udah nggak ada Untuk kegiatan, Mas. kegiatan. Mesti ya kegiatan Yang menempati di sini Pak De Kresno Budoyo. Pak De Kresno Budoyo. Pak De Kresno itu masih ada saudara sama Mas Imron apa Saudara Esa. gimana? Saudara Eza. Keluarga inti dari Mas Imron. Oh, Pak De ada putra 2, Kang Mas Gugut sama Kang Mas Wiwis. Mas Gugut ini namanya Wahid Usni Gutama nama aslinya. Kalau Mas Wiwis Muhammad Isnaini Wiasatama. Nah, kalau Mas Gugut itu sekarang kerjanya di Blora, jadi kepala sekolah di sekolah dasar di sana. Tapi dalamnya di Rembang. Kalau Mas Wiwis ada di Cilacap di apa? Kelistrikan di Cilacap di kelistrikan untuk Pertamina di sana. Ketuanya kadang nggak? Kadang keduanya Kadang Esa dilatih Pak Di sendiri dan dilatih sama mas-mas lainnya. Terus yang Mas Wiwis itu juga suhu Kempo dan hitam. Nah, iya, Pak Di itu orang yang egaliter untuk apa ya? Ilmu. Jadi ya biasa saja, makanya dulu aku latihan di mana-mana juga ya. Berarti enggak, yang penting tidak nyalai tatanan apa. Nah, bagi orang awam nih masuk sini roh karawitan, ngerti nih paling tinggal latihan gamelan kayak gitu. Iya. Nah, untuk saat ini apakah di sini juga masih ada kental sama silatnya? Ya masih dong. Di sini masih ada kegiatan pencak ya, no? Latihan di sini. Rutin. Kalau kumpul nih acara apa ya gamelannya muni ya solo spellan. Kayak karena memang konsep kita memang dari dulu apa solnya Pak De itu sol yang sederhana ya. Jiwanya Pak De itu jiwa yang sederhana, jadi ya kita ya terbiasa melakukan hal-hal yang sederhana yang menyenangkan. Misalnya kayak kumpul ya wis kumpul mangane apa mangan gamelan muni wis kabeh jodoh gojekan. Wis gitu aja. Kita tidak pernah muluk-muluk dengan sesuatu sing aku atau apapun. Tapi dari dulu memang terpisah dua ini. Maksudnya nek biyen kan joglo terus disekat enek kamar-kamar kayak gitu. Ya terpisah memang dari dulu terpisah. Lah nek disekat-sekat ya ora iso gojogetan lah ya. Berarti memang langsung dikonsep bikin konsepnya kayak joglo. gitu. Nah, belakang ini ada apa aja, Mas? Ada kamar, ada ruang tamu. Ruang tamunya asli neng kene malah ini. Ada ruang tamu. Ada ruang tamu, ada kamar-kamar di sini dulu. Ini kan Pak De itu punya kesukaan dan punya hobi nuluh. Jadi ini rumah
rumah orang banyak sejak dulu, sejak Pak D sama Budi masih Sugeng itu ya banyak mahasiswa tinggal di sini. Oh, nulung tuh dalam artian manggon neng kene. Bahkan bayangan saya mahasiswa nulung lara apa. oh enggak. Ya itu juga iya, Pak D juga kayak gitu. Jadi kalau Mbak D banyak cerita ya dari mas-mas itu orang di duit ora iso mangan ya moro ning omah, mahasiswanya sering digituin. Nah, Terus kalau orang duwe kos urung bayar ya tunggu ning ngono, ora ketemu dasar-dasar ning joglo kayak gitu-gitu. Tapi Pak D itu terbiasa makanya, dan itu tidak hanya patokannya hanya untuk orang Asian, tidak. semoga kersa sapa wae. Semoga. Dan Pak D itu memang kayak gitu. Makanya di kampus juga kan Pak D itu ya dikenalnya dengan panggilannya Pak D juga. Jadi memang kayak ya dekat. Jadi Pak D itu orang apa tipologi yang selalu membangun kedekatan emosional pada semua orang.